Bab 387, 3 area terlarang. Setelah sekian lama, Gu Changhong berangsur-angsur menjadi tenang, namun matanya masih merah dan tubuhnya dipenuhi amarah. Tempat di mana Chang Feng bertarung dengan Lin Chen dan Xia Lan tidak jauh dari wilayah angin dan guntur. Sudah terlambat untuk menghentikan mereka sebelum mereka memasuki wilayah angin dan guntur. Juga, salah satu dari 3 peta harta karun ada di tangan Chang Feng. Sekarang Chang Feng telah dibunuh oleh Lin Chen dan Xia Lan, saya khawatir peta harta karun ini juga akan jatuh ke tangan mereka. Kematian Gu Chang Feng adalah kesimpulan yang sudah pasti, dan tidak masalah betapapun marahnya Gu Changhong. Itu tidak membantu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membalaskan dendam Gu Chang Feng dan mendapatkan kembali peta harta karun. Bagaimanapun, peta harta karun itu terlalu penting bagi keluarga Gu. Jika peta harta karun itu diperoleh, semua kerugian keluarga Gu akan pulih dalam waktu yang sangat singkat, dan kekuatan mereka bahkan akan meningkat pesat karena hal ini, menjadi peta harta karun. Yang teratas dalam nama domain Wuyang, memiliki kekuatan yang besar. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan barang-barang di peta harta karun jatuh ke tangan Lin Chen dan Xia Lan. Sebagai kepala keluarga Gu Changhong melakukan segalanya demi kepentingan keluarga. Matanya berbinar. Sambil terbang cepat menuju wilayah angin dan guntur. Sambil berpikir sendiri. Keluarga Gu adalah kekuatan utama di wilayah Wuyang, tetapi pengaruhnya terbatas di wilayah Wuyang. Jika Lin Chen dan Xia Lan memasuki wilayah Feng Lei, Gu Changhong akan mendapat banyak masalah bahkan jika dia ingin berurusan dengan Lin Chen dan yang lainnya. Lagi pula, wilayah angin dan guntur sangat luas sehingga menemukan 2 orang tidak kalah sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, mereka berdua mendapatkan peta harta karun di tangan Chang Feng, ditambah peta harta karun di tangan Xia Lan. Saya khawatir mereka juga bisa menebak bahwa lokasi peta harta karun itu terletak di pegunungan Feng Lei di wilayah Feng Lei. Mereka hanya takut memasuki pegunungan Feng Lei. Lin Chen dan Xia Lan memasuki pegunungan Feng Lei, sehingga jangkauan pencarian akan jauh lebih kecil. Namun meski begitu, masih sangat sulit untuk menemukan keduanya. Anda harus tahu bahwa pegunungan Feng Lei juga sangat luas. Gu Changhong memiliki peta harta karun di tangannya. Meskipun dia tahu lokasi harta karun dari peta harta karun itu berada di pegunungan Feng Lei, saya tidak tahu persisnya di mana. Dengan kata lain, kecuali Gu Changhong dapat menjungkirbalikkan pegunungan Feng Lei dalam waktu singkat, mustahil menemukan Lin Chen. Dan jika Gu Changhong mengirim sejumlah besar tetua dan penjaga keluarga Gu ke wilayah Feng Lei, itu juga akan sangat merepotkan. Bagaimanapun, markas lama keluarga Gu berada di kota Yanyang. Jika dia mengirim mereka ke wilayah Feng Lei, bukan kesebutkan waktu yang dihabiskan di jalan, setelah tiba di wilayah Feng Lei, akan ada itu telah menarik perhatian kekuatan besar di wilayah angin dan guntur. Dengan kekuatan keluarga Gu saat ini, mereka mungkin bukan lawan mereka melawan kekuatan besar di wilayah angin dan guntur. Metode ini tidak berhasil, dan metode itu juga tidak berhasil, Gu Changhong merasa sedikit kesal. Lin Chen dan Xia Lan membunuh 3 kerabat terdekatnya, dan peta harta karun juga diambil. Gu Changhong sangat membenci mereka berdua, tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, bagaimana mungkin dia tidak marah. Apapun yang terjadi, kita harus membunuh Lin Chen dan Xia Lan. Bakat Lin Chen terlalu jahat. Jika Anda memberinya waktu beberapa tahun, saya tidak tahu seberapa jauh dia akan berkembang. Kekuatan di balik Xia Lan berada di luar kendali keluarga Gu kita. Kedua orang ini akan mati jika kita menghadapinya. Gu Changhong mengertakkan gigi dan berkata dengan kasar, jika tidak berhasil, kami akan bergabung dengan pasukan wilayah Feng Lei untuk mencari keberadaan Lin Chen dan Xia Lan. Tidak ada cara lain, hanya mengandalkan jika Anda ingin membunuh keluarga Gu di pegunungan Feng Lei. Lin Chen dan Xia Lan benar-benar memiliki sedikit harapan, tetapi jika mereka bergabung dengan pasukan lokal di wilayah Feng Lei, masalahnya akan lebih mudah. Namun, bahkan jika mereka bergabung, Gu Changhong tidak berniat membagi harta karun di peta harta karun. Titik. Beberapa hari kemudian, domain angin dan guntur. Benua Tianling sangat luas dan dibagi menjadi berbagai domain. Seni bela diri dan kekuatan dihormati di seluruh benua. Di antara mereka, domain suci benua Tianling memiliki orang-orang yang paling kuat. Sejalan dengan itu, domain suci memiliki aura langit dan bumi terkaya dan sumber daya budidaya terkaya. Benua Tianling menyebar dengan domain suci sebagai pusatnya. Semakin dekat dengan domain suci, semakin kaya sumber daya budidayanya. Domain Feng Lei lebih dekat ke domain suci daripada domain Wuyang. Oleh karena itu, sumber daya budidayanya adalah lahirlah orang-orang yang lebih kaya dan lebih kuat. Adapun wilayah Yan'an, dikenal sebagai tanah tandus di benua Tianling, dan sumber daya budidaya hanya dapat digambarkan sebagai langka. Ada 2 barisan pegunungan paling menjulang tinggi di wilayah Feng Lei.
Salah satunya adalah Pegunungan 100.000, yang berisi banyak monster dan sangat berbahaya. Banyak prajurit dari wilayah angin dan guntur akan memasuki Pegunungan 100.000 untuk berburu monster dan mendapatkan batu spiritual. Yang kedua adalah Pegunungan Fenglei. Seperti Pegunungan Siwandasan, terdapat banyak monster dan monster di Pegunungan Fenglei, namun dari segi bahayanya bahkan lebih berbahaya, karena selain monster dan monster, banyak juga kawasan terlarang di dalamnya. Pegunungan ini yang tidak berani dimasuki oleh pejuang biasa. Area terlarang ini, bahkan bagi pejuang alam Dao sejati, atau bahkan pejuang alam Baoyuan, akan berada dalam bahaya saat memasukinya. Ada 3 kawasan terlarang di Pegunungan Fenglei, Laut Kematian, Wilayah Darah, dan Puncak Niutu. Ketiga kawasan terlarang itu berjarak sangat jauh satu sama lain. Puncak Niutu terletak jauh di tengah-tengah Pegunungan Fenglei. Pegunungan Fenglei. Saya pernah mengunjunginya dari kejauhan. Setelah beberapa hari, setelah terbang, Lin Chen dan Sialan telah tiba di tepi Pegunungan Fenglei yang paling dekat dengan Domain Wuyang. Melihat pegunungan hijau dan terus-menerus di depan mereka, Sialan berkata, titik merah di peta seharusnya terletak tidak jauh dari Puncak Niutu. Di kejauhan, kita mencapai Puncak Niutu dan mencari lokasi spesifik dari titik merah itu. Lin Chen mengangguk sedikit. Dia tidak familiar dengan wilayah angin dan guntur, jadi Sialan hanya bisa mencari titik merah di peta. Bagaimanapun, Sialan setidaknya pernah ke wilayah Fenglei dan memiliki kesan tentang tempat ini. Yah, aku khawatir orang-orang dari keluarga Gu akan datang, dan kita harus mempercepatnya, kata Lin Chen. Sialan dapat menebak lokasi spesifik titik merah berdasarkan 2 peta. Aku takut bahkan jika orang-orang dari keluarga Gu tidak dapat menebak lokasi spesifik dari titik merah, arahnya, tetapi mengetahui bahwa Pegunungan Fenglei di wilayah Fenglei seharusnya tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, keduanya harus mempercepat dan mendapatkan harta titik merah terlebih dahulu sebelum orang-orang dari keluarga Gu tiba. Segera, keduanya melintas dan bergegas menuju Pegunungan Fenglei. Pegunungan Fenglei lebih besar dari Pegunungan Molian di wilayah Yan'an. Ada banyak monster tingkat 4 dan 5 di pinggirannya saja. Bagi pejuang biasa, apalagi pergi jauh ke Pegunungan Fenglei untuk mencapai Puncak Niutu, monster-monster ini akan mengepung mereka dan dapat menciptakan rintangan. Lin Chen dan Sialan berbeda. Anda tahu, Lin Chen memiliki beruang kekerasan tingkat tinggi tingkat 6 yang diwarisi dari Dewa Binatang di pundaknya. Monster, seperti halnya manusia, dihormati oleh yang kuat. Beruang kecil yang kejam adalah monster tingkat tinggi tingkat 6. Auranya dapat menekan hampir semua monster di sekitarnya yang lebih rendah darinya. Hore! Beruang kecil yang kejam itu meraung, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura itu langsung menyelimuti 2 orang dan 1 binatang. Ada radius 10 mil di sekitarnya. Segera. Aum. Ciji. Sisi. Raungan berbagai monster datang, dan monster di area ini melarikan diri dengan panik, atau hanya merangkak ke tanah, tidak berani menyerang beruang. Beruang itu tidak sopan sedikit pun. Huff. Beruang kecil yang kejam itu mendengus bangga. Di Pegunungan Molian, beruang kecil yang kejam itu adalah rajanya, dan hanya sedikit monster yang berani melawannya. Lin Chen tersenyum tipis. Sialan melirik Lin Chen dan beruang kecil yang kejam, dan berkata dengan dingin, jangan berpuas diri. Wilayah angin dan guntur berbeda dari wilayah Yan'an Anda. Ada banyak monster kuat di wilayah angin dan guntur, dan ada beberapa lebih kuat daripada beruang kekerasan di dalam dirimu. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat binatang itu. Semakin tinggi level monster, semakin berkembang secara spiritual mereka. Monster tingkat tinggi tingkat 6 pada dasarnya memiliki kecerdasan manusia. Kecuali bahwa mereka tidak dapat berbicara, pikiran dan tindakannya pada dasarnya sama dengan manusia. Yang paling penting adalah semakin tinggi level monster, semakin tinggi kesadaran teritorialnya. Ketika monster yang tidak diketahui asalnya datang ke sini, pasti akan memicu monster level tinggi lain untuk datang menyerang. Inilah mengapa 2 harimau tidak bisa menjadi ditoleransi di satu gunung. Namun, beruang kekar kecil tidak mengkhawatirkan hal ini sama sekali. Di antara monster tingkat tinggi tingkat 6, beruang kekar kecil pastilah tuannya. Ho ho. Beruang kecil yang kejam itu meraung 2 kali, dan aura yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, banyak monster di sekitarnya ketakutan, dan kemudian dia memandang Sialan dengan jijik, seolah-olah dia sengaja membuat masalah. Huff. Sialan mendengus dingin, berhenti memandangi beruang kecil kekar itu, dan malah mempercepat dan berjalan ke depan, seolah-olah dia sedang marah dan dengan sengaja ingin membuang Lin Chen dan anaknya menjauh dari beruang itu. Lin Chen terdiam. Tapi Sialan cepat, dan kecepatannya juga tidak lambat. Lin Chen tidak terburu-buru menyusul Sialan, dan mereka berdua berjalan maju lagi. Beruang kecil yang kejam juga telah melepaskan tekanan dari monster tingkat tinggi tingkat 6. Tekanan dari monster tingkat tinggi tingkat 6 begitu kuat sehingga monster biasa tidak akan berani untuk tidak mematuhinya.
Karena itu, keduanya dari mereka belum pernah bertemu satu binatang pun di sepanjang jalan. Tidak ada monster yang menghentikannya, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia mencapai bagian yang lebih dalam dari pegunungan Fenglei. Percepat, kita bisa mencapai puncak Niutu paling lama 2 jam, tapi kita harus hati-hati. Ini lebih dalam di pegunungan Fenglei, dan sebagian besar monster yang muncul adalah level 6. Sialan mengeluarkan peta dan melihat-lihat. Aduh. Begitu Sialan selesai berbicara, auman monster yang mengguncang langit dan bumi, tidak kalah kuatnya dengan beruang kecil yang kejam, datang dari kedalaman pegunungan Fenglei. Apapun yang kamu katakan akan datang. Anak kecil, tekananmu tidak ada gunanya sekarang. Sebaliknya, itu akan menarik monster yang kuat untuk menghilangkan tekananmu. Lin Chen mengangkat alisnya, dan tekanan dari beruang kecil yang kejam, ini sangat efektif melawan monster dengan level yang lebih rendah darinya dapat membuat lawan takut untuk menghentikan Lin Chen, namun tidak efektif melawan monster dengan level yang sama atau lebih tinggi darinya, sebaliknya akan menyebabkan lawan mengingini dan menyerang. Ho. Beruang kecil yang kejam itu juga memahami kebenaran ini. Ia mengangguk dan menghilangkan tekanan. Meskipun tekanan dari beruang kecil yang kejam itu berkurang, pemilik aumannya tidak berhenti. Yang bisa kulihat hanyalah suara berderak yang datang dari kedalaman pegunungan Fenglei sekilas. Aku bisa melihat sejumlah besar pohon yang menjulang tinggi tumbang dan sejumlah besar monster melarikan diri dengan panik. Lin Chen membalik tangannya, mengeluarkan pedang roh sejati, dan memandang ke depan dengan sungguh-sungguh. Sialan juga mengeluarkan pedangnya dan menatap ke depan dengan dingin. Dibandingkan dengan pegunungan Molian, meskipun pegunungan Fenglei juga merupakan pegunungan, monster di dalamnya jauh lebih kuat daripada monster di pegunungan Molian. Monster tingkat tinggi tingkat 6 di sini mungkin sebanding dengan prajurit puncak dari alam Dao sejati. Dengan kekuatan seperti itu, prajurit biasa hampir pasti akan mati jika mereka bertemu dengannya. Dengan monster yang begitu kuat, bahkan jika Lin Chen dan Sialan kuat, mereka tidak akan berani gegabah. Roar. Monster itu tertarik oleh paksaan dari beruang kekar kecil itu, dan tekanan yang memancar darinya terutama ditujukan pada beruang kekar kecil itu. Segera, beruang kekar kecil itu tidak mau kalah, ia melompat dengan ringan dan melompat dari Lin Bahu Chen. Ia jatuh ke tanah, dan kemudian tubuhnya dengan cepat melejit. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, ia melonjak hingga ketinggian 15 kaki, yang sangat megah. Pada saat yang sama ketika tubuh beruang kecil yang kejam itu membengkak, Lin Chen juga melepaskan kekuatan jiwanya untuk menutupi sekeliling. Monster itu sangat cepat, dan suatu saat, ia memasuki jangkauan kekuatan jiwa Lin Chen. Itu monster tingkat tinggi tingkat 6. Ya. Sebelum Lin Chen bisa menyelesaikan kata-katanya, lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah. Pohon-pohon yang menjulang tinggi menghilang, dan hutan lebat berubah menjadi puncak gunung yang besar. Pada saat ini, mereka berada di puncak gunung ini, di puncak gunung. Apa yang terjadi? Bab 388, Binatang Jiwa Hijau. Lin Chen tercengang oleh perubahan lingkungan yang tiba-tiba. Beruang kecil yang kejam di samping juga bingung, awalnya berencana untuk bertarung dengan monster tingkat tinggi tingkat 6 ini, tetapi siapa yang tahu bahwa lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Seperti Lin Chen dan Xiao Baoxiong, Sialan juga bingung. Tepat ketika Lin Chen, Sialan dan Xiao Baoxiong sedang bingung, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil. Ekspresi kedua orang dan binatang itu memadat, dan mereka tiba-tiba menjadi waspada. Haha, kalian berdua tidak perlu panik. Segera setelah itu, seorang pria parubaya bertubuh ramping dan anggun yang mengenakan jas putih panjang berjalan keluar dari depan dan berkata sambil tersenyum. Siapa kamu? Mata Sialan menjadi dingin dan dia mengepalkan pedang di tangannya dengan kuat. Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah mengapa kamu datang ke sini. Jika tebakanku benar, kalian berdua dan beruang yang kejam ini pasti pernah melihat makhluk jiwa hijau di pegunungan Fenglei, kan? Pria parubaya itu tertawa katanya, tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Yang paling penting adalah pria parubaya ini berada di puncak tahap akhir alam Dao sejati. Binatang jiwa hijau. Sialan tampak sedikit terkejut. Binatang jiwa hijau juga dikenal sebagai binatang pemakan jiwa. Seperti namanya, binatang jiwa hijau memiliki ruang yang berbeda. Ruang yang berbeda ini dapat menyerap prajurit ke dalamnya tanpa ada yang memperhatikan, dan kemudian binatang jiwa hijau binatang itu menyerap jiwa prajurit ke dalam sedikit demi sedikit. Ini adalah monster yang sangat aneh. Umumnya, ketika seorang pejuang bertemu dengan monster jiwa hijau, dia akan mati bahkan sebelum melihat lawannya. Bahkan jika seorang pejuang yang telah mencapai alam Taoisme sejati bertemu dengan monster jiwa hijau, dia harus berhati-hati. Jika dia tidak hati-hati, dia akan jatuh ke jalan monster jiwa hijau dan tersedot ke dalam ruang asing dari monster jiwa hijau. Meskipun dia tidak akan bisa bertahan untuk sementara waktu. Kematian, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk melarikan diri dari ruang asing dari Green Soul Beast.
Pada akhirnya, Anda hanya akan mati di mulut Green Soul Beast. Bagaimana kita bisa bertemu monster seperti itu? Sepertinya kita tersedot ke ruang berbeda oleh Green Soul Beast. Sialan mengerutkan kening. B tentu saja dia tahu reputasi Green Soul Beast. Dia hanya menghadapi Green Soul Beast tanpa mengetahuinya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan sialan akan kesulitan bertahan melawan kemampuan tak terduga dari binatang jiwa hijau untuk menyerap orang lain ke ruang berbeda. Adapun apakah yang dikatakan pria parubaya ini benar atau tidak, pada dasarnya tidak ada keraguan. Kalian pasti tahu kalau Lin Chen, Sialan dan Little Storm Bear sebelumnya masih berada di kedalaman pegunungan Fenglei, dikelilingi pepohonan yang menjulang tinggi dan auman banyak monster. BBB namun di sini, meski dunia juga abu-abu, tempat mereka berada adalah puncak gunung, di balik puncak gunung terdapat hamparan kabut putih yang luas, mustahil untuk melihat apa yang ada di balik kabut putih tersebut. Haha, kalian berdua tidak perlu khawatir. Namaku selanjutnya adalah Bai Chen, yang juga tersedot ke ruang aneh ini oleh binatang jiwa hijau belum lama ini. Kita semua adalah pejuang di alam Dao sejati. Itu tidak mudah agar binatang jiwa hijau menyerap jiwa kita. Untuk sementara, binatang jiwa hijau tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Pria parubaya Bai Chen berkata sambil tersenyum, dan kalian berdua tidak punya khawatir tidak bisa keluar. Apa yang harus saya katakan? Lin Chen mengangkat alisnya dan bertanya. Ketika Bai Chen sedang berbicara dengan sialan barusan, Lin Chen telah mengamati sekeliling, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak mendengar apa yang dikatakan Bai Chen. Kemampuan Green Soul Beast untuk menjebak orang di ruang berbeda memang luar biasa. Jika saya sendirian, atau kalian berdua, mustahil untuk keluar sendirian. Tapi jika kita bertiga bergabung, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membuka ruang ini. Susi melihat Lin Chen dan sialan masih penuh kewaspadaan. Bai Chen tersenyum dan berkata, jadi, kalian berdua tidak perlu khawatir, santai saja. Saya sudah berada di sini cukup lama, dan saya memiliki pemahaman tertentu tentang tempat ini. Sialan mengangguk sedikit, terlihat sedikit santai. Tenang, lalu kamu bisa menyerap kedua jiwa kami, kan? Sialan melonggarkan kewaspadaannya, tetapi Lin Chen tidak rileks sama sekali. Dia mencibir, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan pedang roh sejati di tangannya dan menebasnya langsung ke Bai Chen di depannya. Sedang mengerjakan. Wajah Bai Chen menjadi gelap, dan dia mundur ke belakang, menghindari pedang Lin Chen. Binatang jiwa hijau dapat berubah menjadi bentuk manusia ketika mencapai tingkat tertentu, tetapi transformasi menjadi bentuk manusia terbatas pada binatang jiwa hijau. Ruang yang berbeda, dia masih terlihat seperti monster di kehidupan nyata. Lin Chen berkata tanpa ekspresi, kami berdua adalah pejuang di tahap tengah alam Dao sejati, dengan kultivasi yang kuat. Anda ingin menyerap jiwa kami. Jika kami melawan, Anda akan terpengaruh oleh penyerapan, dan bahkan mendapat serangan balik, jadi Anda mengambil bentuk manusia untuk membingungkan orang. Bai Chen. Haha, sepertinya kamu suka menyebut dirimu dengan nama manusia. Benua Tianling sangat luas dan penuh dengan hal-hal aneh. Meski monster aneh semacam ini jarang terjadi, bukan berarti mustahil. Secara kebetulan, Lin Chen kebetulan melihat binatang jiwa hijau di buku rahasia dasar peninggalan Gu Changfeng. Pendahuluan cukup detail. Namun, mengetahui tentang binatang jiwa hijau dan melihat semua ini adalah dua hal yang berbeda. Misalnya, sialan, meskipun dia tahu bahwa ada pengenalan monster-monster aneh seperti binatang jiwa hijau di benua Tianling, dia gagal melihat apa yang terjadi di depannya. Pria parubaya itu adalah hantu binatang jiwa hijau. Sialan tidak bisa mengatakannya, tapi bukan berarti Lin Chen juga tidak bisa menceritakannya. Dari saat pria parubaya itu muncul, Lin Chen merasa ada yang tidak beres. Menurut pria parubaya, ini adalah makhluk jiwa hijau. Sangat sulit untuk membuat ruang di ruang asing makhluk roh. Ruang asing ini bisa radiusnya paling banyak hanya beberapa ratus meter. Semakin jauh tampak seperti kabut putih yang luas, tetapi sebenarnya itu virtual dan ilusi. Tidak ada ruang. Dalam jarak beberapa ratus meter, Lin Chen dapat menangkap. Semuanya dengan mata telanjang bahkan tanpa menggunakan kekuatan jiwanya. Dalam keadaan seperti itu, seorang pria parubaya muncul di sini dari udara tipis, yang menurut saya mengejutkan. Kecuali selain itu, ketika Lin Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindai sekeliling, dia juga menemukan bahwa pria parubaya itu tidak memiliki tubuh manusia sama sekali. Tepatnya, tubuhnya tampak seperti manusia di permukaan, tetapi meridian dan dantian tidak ada sama sekali. Singkatnya, Lin Chen dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa pria parubaya ini bukanlah manusia sama sekali, dan seharusnya merupakan wujud asli dari binatang jiwa hijau. Saya tidak tahu apakah ada orang yang begitu kuat di antara manusia, tetapi tidak masalah jika Anda mengetahuinya. Wah, jika kamu berani datang ke wilayah Bai Chen-ku, kamu semua akan menjadi makananku hari ini.
Pria paruh baya Bai Chen sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Lin Chen, dan segera pulih. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskan, jadi dia segera berubah menjadi tubuh binatang jiwa hijau, menatap Lin Chen, sialan dan seekor beruang kecil yang kejam. Makhluk jiwa hijau itu terlihat seperti serigala, dengan rambut cian dan mata hijau, memberikan perasaan aneh kepada orang-orang. Beraninya kau berbohong padaku, bajingan. Mengonfirmasi bahwa Bai Chen adalah binatang King Hun, sialan merasa sedikit marah. Makhluk jiwa itu mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, manusia merasa benar sendiri dan selalu berpikir bahwa mereka pintar, tetapi kenyataannya mereka tidak lebih dari itu. Jelas sekali bahwa makhluk jiwa hijau telah membunuh banyak pejuang di pegunungan Fenglei. Lin Chen memandang Green Soul Beast dengan ekspresi acuh tak acuh. Bai Chen mengakui bahwa dia adalah makhluk jiwa hijau, dan semua yang terjadi sebelumnya dapat dijelaskan dengan jelas. Alasan mengapa Green Soul Beast menimbulkan begitu banyak suara sebelum muncul adalah untuk membuat Lin Chen, sialan dan berang kecil berpikir bahwa monster yang mendekat adalah monster yang sangat kejam, dan mereka tidak menyangka bahwa Green Soul Beast akan menyerang mereka. Kemudian di ruang yang berbeda ini, alasan mengapa hal itu memberitahu Lin Chen dan sialan begitu banyak adalah untuk menurunkan kewaspadaan mereka. Selama mereka mengendurkan kewaspadaan, itu dapat dengan mudah menyerap jiwa mereka. Dan kamu, anak manusia, aku bisa merasakan kekuatan jiwamu sangat kuat. Kamu harus menjadi jenius di antara pejuang manusia. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin tinggi pemahamannya. Sayangnya, kamu akan menjadi aku punya makan di piringku. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin bermanfaat bagi binatang jiwa hijau. Binatang jiwa hijau telah menyerap jiwa begitu banyak prajurit manusia dan sangat sensitif terhadap jiwa. Oleh karena itu, ketika Lin Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindainya. Pada saat itu, ia juga memperhatikan kekuatan-kekuatan jiwa Lin Chen. Benarkah? Lin Chen berkata dengan acuh tak acuh, dan saat suaranya jatuh, dia mengayunkan pedang roh sejati di tangannya. Bas! Niat pedang penghancur yang kejam segera meledak dari tubuhnya, berkumpul di pedang roh sejati, dan kemudian menebas binatang jiwa hijau dengan satu pedang. Menghancurkan niat pedang. Bagaimana mungkin? Merasakan niat pedang penghancur pada pedang roh sejati, binatang jiwa hijau merasa ngeri, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. The Destruction Sword Intent sangat merusak dan dapat menghancurkan segalanya. Saya kebetulan membaca buku yang memperkenalkan Green Soul Beast. Salah satu musuh terbesar Green Soul Beast adalah Destruction Sword Intent. Lin Chen tersenyum ringan. Alasan mengapa Green Soul Beast bersumpah bahwa Lin Chen, sialan dan Little Storm Bear akan menjadi santapannya adalah karena kekuatannya yang kuat. Anda harus tahu bahwa itu adalah monster tingkat tinggi tingkat 6, sebanding dengan prajurit puncak di tahap akhir dari alam Dao sejati, dan ini adalah ruang yang berbeda, wilayahnya, dan kekuatannya akan meningkat. Sangat disayangkan bahwa Green Soul Beast tidak pernah membayangkan bahwa Lin Chen memiliki niat untuk menghancurkan pedangnya. Boom! Pedang roh sejati menebas dengan keras pada kaki depan binatang jiwa hijau dengan satu klik, kaki depan binatang jiwa hijau itu pecah menjadi dua bagian di tempat dengan suara yang tajam. Bajingan, bajingan, bajingan. Setelah terluka oleh pedang Lin Chen, binatang jiwa hijau mengutuk dengan marah, tetapi sebelum bisa terus mengutuk, pedang kedua Lin Chen menyusul. Boom! Dua suara tumpul terdengar, dan dua lampu pedang menyala di puncak gunung. Saat berikutnya, Lin Chen membalikkan tangannya dan berdiri di tempat memegang pedang roh sejati, ekspresinya tidak bergerak seperti biasanya, seolah-olah dia belum pernah terharu. Di depannya, mata makhluk jiwa hijau itu membelalak ketakutan. Ada lubang berdarah di dada dan kepalanya. Mata Green Soul Beast melebar dan dia terjatuh dengan enggan. Dengan 3 pedang, dia langsung membunuh Green Soul Beast tingkat tinggi tingkat 6. Saat binatang jiwa hijau jatuh, lingkungan sekitarnya berubah. Lin Chen, sialan dan beruang badai kecil kembali ke hutan lebat sebelumnya. Di tanah ratusan meter di depan mereka, ada seekor serigala berbentuk serigala yang ditutupi bulu hijau raksasa. Hah, sudah keluar. Melihat dia dan yang lainnya kembali ke pegunungan Fenglei, Lin Chen tidak bisa menahan nafas. Green Soul Beast adalah monster tingkat tinggi tingkat 6. Ia bisa membunuhnya dengan mudah. Lin Chen mengandalkan Destruction Sword Intent tingkat kedua. Destruction Sword Intent adalah musuh dari Green Soul Beast. Apalagi milik Lin Chen penggunaan niat pedang penghancur tingkat kedua. Niat pedang, bahkan niat pedang penghancur tingkat pertama, dapat membunuh monster jiwa hijau. Namun, meskipun dia bisa membunuh monster jiwa hijau, Lin Chen tidak yakin dia akan bisa keluar dari ruang yang berbeda setelah membunuh monster jiwa hijau. Untungnya sekarang sudah keluar, jadi tidak perlu khawatir. Puncak Niutu ada di depan, ayo pergi. Lin Chen melirik sialan, mengangguk sedikit, dan kemudian terus berjalan menuju kedalaman pegunungan Fenglei dalam sekejap.